kuasa atas setiap kehidupan kami saat ini. Berdoa juga Tuhan setiap jemaat Tuhan dalam perjalanan, Tuhan pimpin sertai mereka saat ini ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, ruangan di tempat ini juga Tuhan melawat kami semua yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan, tahirkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami berkenan layak dan Bapa. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Belum kedengaran suara. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat datang. Kita akan ibadah bersama-sama dan kita percaya kita pulang nanti tidak seperti kita datang. Kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Bukan hanya sekedar hadir, tapi yang percaya Tuhan akan mengerjakan hal yang dahsyat. Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih dari yang kami doakan ya Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau dapati kami dengan segenap hati kami. Engkau dapati kami dengan segenap jiwa kami. Kami datang menyembah, memuji. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa. Kami masuk di hadirat-Mu, menyembah, memuji. Haleluya. Karena kami percaya kamilah umat-umat yang menang Tuhan. Karena Yesus bersama kami ya Bapa. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini hati kami menyembah, segenap hati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu Yesus. Segalanya dengan iman kita, ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Dengan iman kami ya Bapa, kami deklarasikan ya Tuhan, kemenangan. Hati kami ya Bapa, ku menyembah. Dengan bangkit berdiri dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dengan segenap kekuatan, segenap jiwa kami datang menyembah, memuji. Haleluya. Ya Yesus, dengan iman-Mu ku yakin Kau hadir. Ku rasakan tak terbatas yang Kau. Angkat kedua tangan kita, ku yakin kami rasakan sekali lagi. Angkat kedua tanganmu dengan segenap hatimu, yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan ya Tuhan, kami rasakan Kau dapat di sini. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Segenap hati kami menyembah, segenap hati kami menyembah. Kami imani Allah, kemenangan terjadi di tempat ini. Glory, glory, glory. Kemenangan, kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami imani ya Tuhan. Amin, amin, amin. Saya rindu sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kesembuhan terjadi. Sekali lagi dengan imanmu, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yang percaya akan mendapatkan kemenangan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami imani Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami percaya kami umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan saat ini kami datang, kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Coba ngomong kanan, kiri, depan, belakang. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya kebesaran Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar. Sambil bertepuk tangan ya. Iman kita, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan terkalahkan. Terpuaskan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Percaya sekali lagi dengan lebih lagi, dengan imanmu. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia makan tergoyahkan, Dia makan terkalahkan. Dengan iman kita serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Serukan, serukan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dengan imanmu, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Bersukacita saudara? Ciri-ciri orang bersukacita gimana saudara? Pasti tersenyum walaupun pakai masker,
Saya percaya semuanya pasti penuh dengan sukacita. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Sambil bertepuk tangan ya, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Lagi Tuhan bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir kita kuasanya berkali dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Benarilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Dengan iman kita, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan imanmu ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Yang sanggup membuka imanmu, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Akan memberikan persembahan dengan kasih Ibu Jane Simamora pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, jika kami ada di rumah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan sudah memuji, memuliakan Engkau Bapa, dan kami terlalu percaya Engkau hadir di ibadah kami, Engkau melawati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kasih setia Allah menyertai kami Tuhan. Oh, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, dan apapun jadi persoalan hidup kami Tuhan, kami boleh melewati karena ada Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami akan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terimalah persembahan kami Tuhan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Jujur kadang aku lalai, andalkan dalam banku, nantikan semua jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan, menantikan semua jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup, amin, menolong dalam susahku. Yesus, namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, Kau aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah saudara berikan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kita persiapkan hati kita termasuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dengan segenap hati kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kita renungkan pujian tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Amin.
iman-Mu, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan memeliharanya seluruh. Sering dengan segenap hati sebagai doamu dan iman-Mu, Tuhan selalu. Kami imani ya Tuhan, sedetik pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami, sekali-kali pun. Haleluya. Ya Yesus, ya Bapa. Lagi dengan iman-Mu, dengan iman-Mu, Tuhan selalu menolong, selalu. Amin. Syukur Bapa, Yesus Tuhan. Segenap hati kami iman ya Yesus, menolong, selalu menjaga. Dia menyayangiku, memeliharaku seluruh. Serindu sekali lagi dengan iman-Mu, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Amin ya Tuhan. Sempurna penyertaan-Mu ya Bapa, sempurna kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami ya Yesus. Tuhan selalu menolong. Serahkan ke dalam bayang-bayang. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan kami ada sampai saat ini karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Terlebih Engkau memelihara iman kami Yes, amin. sampai pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak membaik, tapi kami tahu ada Tuhan, ada Bapa pemelihara hidup kami, ada Bapa pemelihara iman kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian Tuhan, tetapi Engkau selalu ada bersama kami,
menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin hari berjalan kami semakin kuat, semakin hari berjalan kami semakin sempurna seperti Amin. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang sedang berjuang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan iman kami Tuhan. Tuhan Yesus, pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba yang tidak berguna ini Tuhan, jikalau Tuhan layakkan pada saat pagi hari ini untuk memberitakan firman-Mu, aku tahu itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai lidah bibir ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi jemaat-Mu yang mendengarkan berita firman ini Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah dengan live streaming, Tuhan firman-Mu menjangkau mereka. Kasih Tuhan melawat mereka Tuhan dalam nama Yesus. Firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Tapi kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau menjamah, Engkau melawat kami dimanapun kami beribadah pada saat ini Tuhan. Tanpa kecuali Tuhan, setiap orang yang mendengarkan berita firman ini, mereka akan diberkati di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya. Kuasa Roh Kudus melawat kami dengan dahsyatnya. Dalam hati yang terbuka kepada Tuhan, Engkau akan bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Tapi hati yang tertutup, biarlah mereka Tuhan diketok oleh Engkau pada saat pagi hari ini. Sehingga setiap kami Tuhan terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang menolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Dimanapun berita firman ini dengarkan, berkaryalah Engkau dengan dahsyatnya Tuhan. Urapilah setiap hati kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau tinggikan Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya jemaat Tuhan yang ada di rumah, apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya walaupun Bapak Ibu tidak hadir ke tempat ini, tapi Bapak Ibu tetap beribadah di rumah. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, baik yang ada di tempat ini, yang ada di lantai di bawah, di lantai 1, dan yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Pada saat pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan karena Bapak Gembala kita masih harus istirahat. Setelah 10 hari perjalanan dari Jakarta ke Bali dan Bali kembali ke Jakarta ternyata capek juga. Ya secara fisik capek tapi secara roh tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Ya, beliau harus istirahat di rumah dan bersama Ibu Gembala. Dan biarlah kiranya tetap roh kita tetap terpelihara dalam Tuhan, amin. Tetap terjaga Bapak Ibu dalam Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Ya. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat 14 sampai dengan 30. Ya, Injil Matius pasal yang ke-25. Mari buka Alkitab saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini merupakan lanjutan khotbah Yesus ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang akhir zaman Bapak Ibu. Ini sudah saya bawakan ibadah 2 pada minggu lalu. Dan ini lanjutan khotbah saya di minggu lalu tentang berjaga-jaga. Ya, selanjutnya apa yang Tuhan katakan tentang hal kerajaan surga. Mari kita buka Alkitab kita semuanya, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Pastikan setiap kita sudah mendapatkannya, amin.
Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 judulnya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga bersama-sama, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Selanjutnya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam pengajarannya, dalam dia mendidik, memuridkan murid-muridnya, dia beberapa kali memberikan perumpamaan. Ya, tentang kerajaan sorga juga dia memberikan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya. Dan selanjutnya dia juga mengajar dengan memberikan perumpamaan tentang talenta. Ya. Apa yang kita lihat dalam Injil yang kita baca pada saat pagi hari ini? Mari kita ikuti firman Tuhan dengan baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, pastikan setiap kita pagi hari ini mengikuti firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya.
Tuhan Yesus dia berkata dalam perumpamaan ini, hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan. Apa yang kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Sebenarnya kalau kita lihat, kita baca dari awal pengajaran Tuhan Yesus, dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus itu akan pergi meninggalkan mereka kemana? Dia akan ditangkap, dia akan disalib, dan dia akan mati tersalib untuk dunia ini. Dan murid-muridnya lah yang akan meneruskan pelayanan itu, Bapak Ibu terkasih. Makanya dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang mau pergi. Tapi ini merupakan suatu perumpamaan, gambaran bagi murid-murid. Kalau dikatakan di sini bahwa Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka ya dalam hubungan kita dengan Tuhan ada hubungan sebagai bapa dan anak. Benar ya? Makanya orang Kristen itu kalau berdoa bagaimana doanya? Bapa kami yang ada di surga. Tetapi dalam hal tertentu kita juga memanggil Tuhan itu sebagai sahabat kita. Kaulah sahabatku, sahabatku yang setia. Sebagai sahabat, dia ada dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita berduka, dalam keadaan kita senang, dia ada bersama kita, dia sebagai sahabat. Tapi di sisi lain yang tidak bisa tidak, dia adalah sebagai Tuhan kita. Tuhan Kristus, ya kan? Tuhan, berarti dia adalah pemilik hidup kita. Tuhan, ya Kristus, Tuhan ya. Jadi Theos ya Tuhan Kristus. Dia adalah sebagai Tuhan, dia pemilik hidup kita. Amin. Kenapa dikatakan Tuhan pemilik hidup kita? Dalam hal ini kita lihat, ya, apa dasarnya Tuhan itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan pemilik hidup kita? Coba kita buka di dalam 1 Petrus 1, dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Kenapa Tuhan itu kita panggil sebagai Tuhan? Kalau dia sebagai Tuhan berarti kita adalah apa? Hamba. Ini jelas dulu. Dalam konsep ini dia sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Murid-muridnya sebagai Tuhan yang dilayani, dan murid-muridnya sebagai hamba, dan Tuhan itu sebagai Tuhan. Ya, kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 17. Semuanya membaca firman Tuhan dengan bersuara. Kita baca 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, lanjutnya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Amin. Jadi kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Makanya kita memberikan hidup kita, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan kita. Amin. Ya, jadi kita ini sudah ditebus. Ya, coba baca dalam Roma. Ya, baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kau itu telah dibeli. Harganya lunas loh dibayar. Dengan apa tadi dibayar? Dengan darah Kristus, darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Itulah yang telah menebus kita. Dari apa kita ditebus? Dari cara hidup kita yang sia-sia, dari dosa yang kita warisi. Tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
maka kita akan merana di neraka. Tapi dengan kasih Tuhan, dengan karyanya yang luar biasa, dia tergantung di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayangkan kalau Kristus tidak tersalib. Bayangkan kalau Kristus tidak mau merelakan dirinya di atas kayu salib. Apapun keadaan kita, tanpa Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang binasa, Bapak Ibu. Tidak dapat dunia menolong kita. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah itu berdiam di dalam kita. Amin. Kita ini tubuh Kristus, kita ini milik Tuhan. Muliakan Tuhan lewat hidup kita. Makanya Tuhan memanggil dalam perumpamaan ini, kita lihat dia panggil hamba-hambanya itu. Digambarkan di sini ada 3 orang. Ya, hambanya. Kita lihat ayat yang ke-15 ya. Yang seorang diberikannya berapa talenta? 5 talenta. Yang seorang diberikannya berapa? 2. Yang seorang lagi diberikannya berapa? Jangan salah. Ikuti firman Tuhan dengan baik. 1 talenta. Artinya firman Tuhan berkata, ya kita baca dengan baik-baik. Ya, masing-masing diberikannya menurut kesanggupannya. Amin. Amin. Tuhan tahu kesanggupannya Ibu Sandra. Tuhan tahu kesanggupannya Ramsi. Tuhan tahu kesanggupannya saya. Sehingga kita masing-masing dipercayakan Tuhan sesuai dengan kesanggupannya kita. Sesuai dengan kapasitasnya kita. Amin. Dipercayakan 5. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya talenta yang Tuhan percayakan. Tapi adakah ketika talenta itu dipercayakan, kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Itu masalahnya. Bukan masalah pengkhotbah lebih hebat dari WL, dari singer, dari Aser, tidak. Karena berbicara pelayanan, ya, berbicara apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semuanya itu sama di mata Tuhan. Seorang tangan tidak bisa bilang kepada mulut, aku lebih hebat dari kau mulut. Enak aja kau tinggal makan, aku yang ambil-ambil, aku yang kerja capek, angkat-angkat, terus mulut tinggal makan, gak bisa. Dan tidak bisa mulut ngomong ke mata, kau mata enak ya kau ya, mandang-mandang. Mandang-mandang yang enak-enak, ya kan? Sementara mulut capek, ngunyah tidak bisa. Dalam tubuh Kristus, semuanya saling melengkapi, amin? Saling melengkapi. Jadi tidak bisa kita berkata, wah ini pelayanannya ini lebih hebat, terus yang nyapu gereja itu tidak hebat. Tidak. Ini merupakan kesalahan cara kita memandang sebenarnya. Tapi di mata Tuhan, semua ini sama. Amin. Sama. Mau pengkhotbah semuanya melayani Tuhan. Mau dia membersihkan gereja, mengosek WC gereja, memperhatikan temannya. Mungkin dia tidak berdiri di mimbar, tidak ada kesempatan menjadi aser, menjadi singer. Tapi dia mendoakan tetangganya. Dia memperhatikan saudaranya yang sakit. Dia menolong orang lain. Itu juga pelayanan di mata Tuhan. Amin. Jadi masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Ya kita lihat ya. Itu Tuhan ketika dia mempercayakan harta. Ya. Ingat Bapak Ibu, apa yang mau kita tangkap di sini? Setiap kita ini adalah hamba Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi jangan kita sombong. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, binasa hidup kita. Benar saudara. Makanya dikatakan muliakan Tuhan lewat hidupmu. Selama kita hidup muliakan Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat tangan kita, lewat pikiran kita ini enggak kelihatan. Pikiran ini merupakan perjuangan kita. Mulut kita bisa berkata A, pikiran kita C. Hati-hati tapi Tuhan tahu. Muliakan Tuhan lewat pikiranmu, amin. Jadi artinya terus kita berjuang di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat, ya terus kita baca ayat ini dikatakan, ya. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Lihat. Hamba yang menerima 5 talenta itu dia pergi.
Ya, dia udah dapat mandat, dia pergi dan dikatakan di Alkitab apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, dia menjalankan uang itu. Ya, talenta itu di sini berbicara uang ya, karena ini perumpamaan. Suatu nilai mata uang yang dipercayakan. Dia menjalankan uang itu. Dan menjalankan uang itu dan beroleh laba. Garis bawahi kata laba. Ya. Apa yang kita tangkap di sini? Seorang hamba yang dipercaya 5 talenta. Seorang hamba yang dipercaya 2 talenta. Mereka ambil uang itu dari tuannya, itu suatu perumpamaan. Lalu mereka menjalankan uang itu dan beroleh laba. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita memandang firman ini? Apakah hidup kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan sudah memberikan kemuliaan, keuntungan, sudah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita? Laba itu berbicara keuntungan. Artinya biar lewat hidup kita, lewat talenta yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan diuntungkan di sana. Tuhan dipermuliakan, nah itu kurang lebih seperti itu. Tuhan diagungkan, jadi kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus memberikan kemuliaan, hidup kita memuliakan Tuhan kita. Amin. Makanya dikatakan kau telah dibayar dengan lunas. Karena itu muliakan Tuhan lewat hidupmu. Muliakan Tuhan lewat tubuhmu. Kenapa? Karena kita bukan milik kita sendirilah. Kristus sudah mati bagi kita. Muliakan Tuhan. Hamba ini dia membawa laba 5. Jadi punyanya jadi berapa? 10. Coba kita lihat hidup kita. Apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup saya sudah menyenangkan Tuhan? Berapa tahun sudah kita hidup? Hidup bukan karena berapa lama kita hidup. Tapi kita hidup, apakah hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Hidup bukan karena hari, hidup tapi karena arti. Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, 70 tahun, 80 tahun. Tidak. Tapi kalaupun Tuhan percayakan 30 tahun, apakah 30 tahun ini kita bawa, kita persembahkan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, mau kita umur berapapun, ya, mau usia kita berapapun, tanpa Kristus di dalam kita, sia-sia hidup kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menghakimi ada orang yang mati muda terus kita berkata, wah dia tidak diberkati, tidak. Tapi mari kita lihat hidup kita. Apakah hidup yang Tuhan percayakan saat ini sudah bernilai, sudah memberikan keuntungan kepada Tuhan pemilik hidup kita? Tentu ketika Tuhan ya mengizinkan kita lahir ke dunia ini, pasti ada rencana Tuhan Bapak Ibu di dalamnya. Jadi tidak ada yang kebetulan kita berkata saya kebetulan lahir di keluarga Kilimandu, saya kebetulan lahir loh di keluarga Tampu Bolon. Tidak ada Bapak Ibu yang kebetulan. Tuhan sudah atur sedemikian. Amin. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Dengar pagi hari ini. Kalau iblis itu maunya mencuri, membunuh, membinasakan kita. Tapi Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup di dalam Dia. Amin. Ini yang dirampas oleh iblis yang tidak kita mengerti sehingga kita putus pengharapan. Covid selesai, hidup saya tidak Bapak Ibu. Kehidupan harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Walaupun berat, tetap berjuang hidup benar di hadapan Tuhan. Ekonomi susah, mencari pekerjaan susah, tetap hidup takut akan Tuhan. Disinilah akan dipisahkan mana Kristen kambing, mana Kristen domba. Di tengah-tengah kesusahan ini, di tengah-tengah keadaan sulit ini, di sini masa-masa penampian. Oleh sebab itu ingat, harus kembali kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia satu-satunya juru selamat kita, amin. Di sini dikatakan hamba yang 1 talenta itu dia pergi tapi dia tidak mengerjakannya. Coba kita lihat dalam ayat yang 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan. Wah, pikirannya dia tidak mengerti dia hubungannya sebagai Tuhan. Ini yang menyuruh ini Tuhan loh. Ingat kisah Yusuf di rumah siapa?
Yusuf itu pernah jadi hamba di rumah Foti. Apakah Yusuf memiliki hak atas hidupnya? Tidak. Seluruh hidup Yusuf diabdikan bagi Potifar, pemilik rumah itu. Ya kan? Walaupun dia sudah di apa namanya ya? Sama istrinya tante Poti difitnah. Tetapi Yusuf itu tidak membela dirinya sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Itulah Yusuf itu contoh hamba yang mantap di Alkitab. Dia tidak membela. Dia bisa membela kan aku ini. Coba mungkin waktu itu memang nggak ada CCTV ya kan. Tapi walaupun ada CCTV saya percaya model Yusuf. Dia tahu posisinya hamba. Inilah menempatkan diri. Kita harus bisa menempatkan diri kita siapa di hadapan Tuhan. Amin. Yusuf dia tahu dia sebagai seorang hamba. Dia tidak memiliki hak atas dirinya. Penjara. Sampai akhirnya dia berkata, engkau merancangkan yang jahat, mereka-rekakannya untuk sebuah kejahatan. Tapi Tuhan mengubahkannya untuk sebuah kebaikan, memelihara suatu bangsa yang besar. Artinya keadaan terburuk sekalipun, kalau Tuhan hadir di sana, Tuhan bisa ubahkan itu untuk memproses kita. Amin. Jadi jangan menganggap masalah ada semua selesai, tidak. Pastikan Yesus ada di sana. Kalau Yesus tidak ada di sana, tidak sedikit orang yang bunuh diri dengan COVID. Ya kan? Ada lagi happy apa itu? Gak tanpa gejala, ya kan? Semakin takut. Happy apa? Happy hipoksi. Gak ada gejala, sehat-sehat kerja. Totonya oksigennya sudah menurun. Bahkan makan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Setelah COVID ini gak tahu lagi apa. COVID ada begini lagi, ada begini. Bapak Ibu dengar pagi hari ini ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, hanya Tuhanlah tempat harapan kita. Amin. Pastikan di keluarga tetap ada mesbah doa. Ada mesbah doa enggak di keluarga jemaat? Aminnya pals. Iya kan? Ada mesbah doa enggak di rumah jemaat? Amin. Waduh, dengan apa kita bentengi anak-anak kita Bapak Ibu? Setiap hari mereka harus berhadapan dengan handphone. Setiap hari mereka diperhadapkan anak kita dengan berita-berita yang menakutkan di luar sana. Dengan apa kita perlengkapi mereka? Kecuali firman. Amin. Firman. Jadi Yusuf di rumah Potifar, dia menempatkan dirinya. Dia tahu posisinya sebagai hamba. Dia sudah ditebus oleh Potifar. Dia berikan seluruh hidupnya untuk menguntungkan Potifar. Potifar diberkati enggak dengan kehadiran Yusuf? Begitulah kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah mendapat anugerah, seharusnya saya mati nih. Seharusnya selesai nih saya. Tapi ada Kristus yang mau memberikan nyawanya, itulah kasih yang terbesar. Alkitab mencatat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah kasih Kristus. Amin. Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Seharusnya kita tersalib, tapi Tuhan gantikan. Betapa kita bersyukurnya kepada Tuhan. Masihkah kau cari Tuhan yang lain selain Yesus? Tuhan yang lain bisa itu gadget kita. Tuhan yang lain bisa itu harta kita. Tuhan yang lain bisa itu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita gantikan posisinya sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Bisa uang juga. Makanya Alkitab beberapa kali menasehatkan, janganlah kau menjadi hamba uang. Karena dengan memburu uanglah orang bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Kita inilah hamba kebenaran, amin. Hambanya Tuhan. Diperlengkapi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik, Alkitab katakan. Kita tidak diciptakan untuk melakukan yang cemar. Tapi kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Amin. Ya, coba kita lihat. Ya, dan dikatakan lama sesudah itu ayat 19, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Wow, tuh. Ya. Tuannya kan tadi pergian kemana? Keluar kota. Apakah dia selamanya di luar kota? Tidak. Dia akan pulang ke dalam kota. Dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba yang dipercayakan tadi. Jadi ingat, hidup ini
sebuah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Anak istrimu, pekerjaanmu, apapun yang Tuhan kasih buat kita, itu kepercayaan dari Tuhan. Suatu saat anakmu bisa Tuhan ambil, suatu saat istrimu bisa Tuhan ambil, suatu saat seperti Ayub, hartanya pun bisa Tuhan ambil. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena dia tahu bahwa semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Layakkah kau marah? Kata si Tuhan kepada Yunus, enggak layak kita marah. Ketika Tuhan ambil, layakkah kita memurkai Tuhan? Tidak. Karena itu pun titipan dari Tuhan. Jadi suatu saat Tuhan akan mengadakan perhitungan. Wah nih, kalau Stanley yang hitung, bisa salah. Ya kan? Dia manusia biasa, kalkulator aja kadang bisa hang-hang ya. Udah saya pencet kalkulatornya kok begini mulu, udah hang ternyata baterainya habis. Itu kan kalkulator. Handphone kita bisa hang, tapi kalau Tuhan yang mengadakan perhitungan detail, ya, detail. Dia akan menghitung mulai kita lahir sampai kita hidup. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Ya, jadi buka Roma 12 ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Ya. Dalam Roma 12 ayat 14. Ya, dapat Sandi Pairin? Oke, ya. Oke-nya mana nih? Malah makin hilang. Ya, Roma 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Ya, Alkitab saudara pastikan tetap dibawa atau handphonenya bisa dibaca. Handphone yang ada Alkitabnya tentunya ya. Jangan buka WhatsApp, dilarang keras. Ya. Roma 12 ayat 14. Salah nih saya. Ya. Bunyinya, ya, saya salah tulis. Bunyinya bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu bunyinya. Ya, tulisan Paulus. Jadi kalau kita lihat dalam teks tadi Matius, ya dikatakan bahwa kita akan, ya Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Ya, untuk apa Tuhan mengadakan perhitungan dengan kita? Untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan akan mengadakan perhitungan, ya. Setiap kita akan menghadap, ya, akan menghadap tanpa kecuali, nggak ada satupun yang luput, akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengadakan perhitungan. Ibu Jen mana yang sudah kutitip anak, ya kan? Tuhan percayakan menikah, pelayanan, pekerjaan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya nanti. Dan di dalam perhitungan itulah orang-orang yang tidak takut selama hidupnya di dalam dunia, yang dikatakan hendaklah kau hidup dengan penuh ketakutan, ini menghormati Tuhan artinya. Orang-orang yang hidupnya yang mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan tidak menghormati Tuhan, mereka akan gemetar Bapak Ibu. Bagaimana tidak gemetar? Karena sudah tiba saatnya kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Akan mempertanggungjawabkan berdiri. Jadi engkau yang nanti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan kita, mari berdirilah sekarang gemetar. Lebih baik kita sekarang gemetar kepada Tuhan daripada nanti sudah di depan Tuhan gemetar, sudah nggak ada lagi waktunya, nggak ada lagi kesempatan. Lebih baik selama kita hidup menumpang di bumi ini, makan tahu tempe daripada makan yang enak, Alkitab katakan, tapi hasil korupsi. Lebih baik sekarang menderita daripada nanti kalau sudah di hadapan Tuhan, sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi engkau yang hidup suci, pertahankan kesucianmu. Amin. Engkau yang hidup kudus, pertahankan itu. Engkau yang hidup jujur, pertahankan itu. Walaupun banyak kesempatan untuk tidak jujur, tetap pertahankan. Karena Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Amin. Wah, saya tidak mendapat upah, pelayanan kayaknya memberi hidup terus. Ya, pelayanan itu coba kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Dalam Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang keempat. Ya, kita lihat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Tuhan. Jadi Tuhan bilang, biarlah kita yang sudah ditebus Tuhan tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Amin. Tidak egois, tidak hanya memperhatikan. Jadi seorang pelayan Tuhan, pelayan itu bukan jabatan gembala, tidak. Tidak hanya itu maksud saya, walaupun itu salah satu. Ya. Tapi pelayan yang Tuhan mau kita berbagi hidup dengan sesama kita. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Itulah pelayan Tuhan. Pelayan yang sejati demikian. Pelayan yang sejati, dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana supaya saya tenar? Bagaimana supaya saya naik jabatan? Bagaimana supaya saya terkenal? Supaya saya memiliki jadwal khotbah yang banyak? Tidak. Tapi pelayan Tuhan yang sejati, bagaimana hidupnya bisa mempermuliakan Tuhannya. Amin. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sebagai seorang pelayan ya, yang saat ini berdiri di altar Tuhan, baik jemaat, tapi kalau kita mencari untuk kepentingan diri kita sendiri, berarti kita belum menjadi pelayan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah itu. Pelayan itu dia tidak memiliki hak. Nah, itu yang Tuhan ajarkan seperti itu. Kalaupun dia diberkati lewat pelayanannya, itu anugerah. Tapi seorang pelayan Tuhan yang sejati, dia berusaha berkenan kepada komandannya. Amin. Kristus sebagai komandan kita. Makanya kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit lagi. Ya. Seorang hamba itu dia mengerjakan dan mendapat laba. Ya, tadi dalam Matius 25. Mari kita buka dalam ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. Apa kata Tuhan? Maka kata Tuhannya itu kepadanya, apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Jadi orang yang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan berkata, baik sekali perbuatan hamba itu, dia harus baik. Hamba itu dia harus setia. Amin. Setia kepada Tuhannya, karena dia tahu hidupnya sudah ditebus. Dia tahu hidupnya ini milik Tuhan. Setia untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Amin. Setia. Dipercayakan. Baik sekali perbuatanmu. Hambaku yang baik dan setia. Suatu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Tuhan berkata, hai hambaku, ya Ibu Sandra yang baik dan setia. Artinya Tuhan memberikan reward. Tuhan memberikan penghargaan bagi hamba-hamba yang mau setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Hadiahnya bukan rumah mewah. Rumah mewah datang tsunami, biur, habis. Hadiahnya bukan uang segepok. Datang kebakaran, uang bisa terbakar. Tapi hadiahnya, kalau dicatat di Alkitab, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah itu, apa artinya masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu? Ini menggambarkan surga yang abadi. Amin. Yang dunia tidak bisa berikan. Jadi orang-orang yang setia terhadap kebenaran, orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran walaupun tidak enak, Tuhan berkata dia akan masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Dia akan menerima suatu upah. Dia akan menerima upah yang dunia tidak bisa berikan. Kita lihat Lazarus yang miskin selama hidupnya. Dia miskin, tapi ada seorang yang kaya ketika melihat Lazarus. Lazarus meminta makan, dia tidak mau memberi makan. Apa yang dikatakan?
Lazarus itu hanya makan dari remah-remah yang jatuh dari piring Tuhan itu. Tapi ketika mati, Lazarus mati, dia duduk di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu, dia masuk dalam neraka yang kekal. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita mau tangkap di firman Tuhan ini? Orang-orang yang setia kepada kebenaran, mereka akan menjadi sehidangan dengan Tuhan di surga yang abadi. Dijamu oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Coba Yohanes 12 ayat 26. Ya, dengan cepat Yohanes bisa? Ya, Yohanes 12 ayat 26, mudah-mudahan tidak salah lagi. Ya. Yohanes 12 ayat 26. Ya, orang-orang yang setia melayani Tuhan, apa kata Tuhan Bapak Ibu? Jadi ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Amin. Orang yang melayani Tuhan bukan seorang gembala, bukan seorang penginjil, bukan seorang wel, seorang pengkhotbah, tidak. Tapi orang yang melayani Tuhan. Kalau saya bukan gembala, kalau saya bukan wel, terus jemaat biasa gimana dong? Enggak. Orang yang melayani Tuhan, mereka yang mau berbagi hidupnya dengan sesama seperti Kristus. Kristus akan datang, dikatakan dalam Markus 10 ayat 40, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia membagikan hidupnya. Makanya dikatakan, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Terus, ya ini melayani. Aku mau jadi roti yang terpecah. Ini yang melayani ini. Mau memberikan hidupnya, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan berkata, orang-orang yang melayani, Tuhan Bapa akan menghormati mereka. Amin. Bapa akan jamu di surga. Masuklah engkau, Jose. Wow, gitu. Tuhan berikan surprise yang dunia belum pernah berikan, ya kan? Masuk anakku, duduklah bersama hamba-hambanya Abraham, bersama Paulus, bersama dengan malaikat-malaikat di surga, dijamu oleh Tuhan. Itulah suatu saat-saat yang tidak bisa digambarkan Bapak Ibu. Amin. Pastikan suami kita masuk. Jangan ada yang bawa. Lot kan istrinya gak masuk ya. Dia menoleh ke belakang, hati-hati jangan menoleh ke belakang, amin. Jangan menoleh ke mantan, amin. Nanti gak masuk nanti. Kalau sudah Tuhan kasih suami ini, ya inilah, jangan menoleh. Jangan gara-gara mantan kita gak masuk surga, waduh Tuhan. Jangan Bapak Ibu, amin. Karena itu perjinahan di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena kesenangan yang 15 menit, yang 20 menit kita melupakan Tuhan, jangan Bapak Ibu. Duniawi itu kata Marcel, ya kan? Haleluya. Jadi ingat, Tuhan akan menjamu Bapak Ibu. Senang gak dijamu Tuhan? Kalau Ibu Sandra disuruh ke rumah presiden, pasti dia pedicure, ya kan? Dandan, ya kan? Pasti dia akan pilih baju yang tercantik di lemarinya. Yang mana ya? Wah, menghadap presiden. Apalagi menghadap Bapa di surga. Bukan baju yang tercantik, tapi manusia batinnya kita yang harus dandani Bapak Ibu. Amin. Kekudusan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, itu yang Tuhan lihat. Bukan baju apa yang kau pakai, sepatu apa, enggak. Sepatunya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, berbaju cerahkan keadilan. Itulah perlengkapan senjata kita kalau kita datang menghadap Tuhan. Amin. Wah, indah. Wah, sudah siap dijamu Tuhan, Stanley? Jangan dulu lah, belum nikah kak, katanya kan. Ya, belum punya cucu, udah punya anak belum punya cucu, jangan dulu. Kalau Tuhan sudah mengatakan pulang, kalau Tuhan sudah datang dari surga, Tuhan saat ini ada di surga, amin. Dia sedang mempersiapkan rumah hadiah buat kita. Wow, keren. Pastikan saudara punya hadiah di surga. Senang gak dapat hadiah? Wah, punya hadiah. Tuhan sudah siapkan hadiah yang terbaik buat hamba-hamba yang setia.
Jadi kalau suamimu tidak setia, engkau tetap setia enggak? Setia. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan bagi hamba-hamba yang setia. Amin. Bagi orang yang setia kepada firman, Tuhan akan memberikan hadiah. Nantikan hadiah itu. Setiap hari saudara harus merindukan, oh Tuhan, aku rindu. Ada hadiah yang dunia, walaupun saya di dunia ini hidup susah, walaupun saya nggak dianggap, walaupun saya dikucilkan, walaupun saya harus berjuang melakukan kebenaran. Tapi Tuhan menghormati, Bapa menghormati orang-orang yang setia. Amin. Wah, ini upah kita ini. Haleluya. Sedikit lagi Bapak Ibu yang terakhir. Ini ya yang terakhir. Biar saudara semangat. Ya. Ayat yang ke-21, ya tadi sudah kita baca, masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah juga hamba yang menerima 2 talenta itu. Dia mengatakan, Tuhan, aku sudah bawa 2 yang kau berikan uang itu, udah aku bawa. Dan sekarang ada 2 nih, ini labanya. Jadi kita harus bangga dengan apa? Dengan hidup kita memuliakan Tuhan, amin. Wah, ini labanya. Mereka dengan senang memberikan laporan. Sama seperti Pak Budi, misalnya seorang pemimpin, pasti suatu saat dia akan mengumpulkan bawahannya. Mana nih laporannya, mana nih? Ya, seorang Pak Yusak di kantor kan pasti akan memanggil bawahannya, meminta pertanggungjawaban. Ini Pak Jeffrey kan keluar kota ya kan, 10 hari. Wah, besok Pak Jeffrey datang ke kantor, akan dikumpulkan nih orang-orang Gemdem. Mana selama 10 hari apa yang sudah kau kerjakan? Akan memberikan pertanggungjawaban. Selama 10 hari, demikian juga. Ya, dan dikatakan Bapak Ibu, ya, coba kita lihat. Ya. Ayat yang ke-23, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang Jadi setia dalam perkara kecil, amin. Tuhan percayakan perkara yang besar. Wah, setia hidup di dunia ini, setia melakukan kebenaran, Tuhan akan percayakan nanti yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, dan selanjutnya kalau kita lihat, ya ini yang sedih. Ya, ayat yang ke-25, 4. Kini datanglah hamba yang menerima hamba yang menerima 1 talenta itu datang. Dia datang kepada tuannya. Ini enak kali kau Tuhan, kau tidak menuai di tempat di mana kau tidak menabur. Ini kurang ajar ini. Ini hamba yang tidak tahu diri. Kita seringkali tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kita sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Kita tetap hidup dalam dosa, sudah dibersihkan Tuhan dengan darahnya. Kita tetap bergelimangan, tetap melakukan dosa ini. Inilah gambaran kita, manusia kita ini. Tuhan sudah mati bagi kita. Hari Minggu sudah datang di gereja. Tuhan kuduskan, sucikan saya Tuhan. Terima kasih. Senin balik ke rumah, dia pukul istri, dia tendang anaknya. Hidup dalam dosa. Wah. Kamis kudus. Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudus, kata Ibu Sandra. Wah, enggak tahu nih kudusnya. Hari Minggu datang pengampunan dosa, Tuhan ampuni. Besok lakukan ini orang-orang yang tidak tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari betul bahwa saya ini tanpa Tuhan binasa hidup saya. Jangan seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta. Ya. Jadi bukan perkara 5, 2 atau 1, tapi apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dan dia berkata, ya. Ayat yang ke-27 dikatakan, karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta. Jadi Tuhan mau, kalau Tuhan datang nanti kembali, kapan Yesus kembali? Tuhan kan ada di surga saat ini ya. Percaya Bapak Ibu? Tuhan ada di surga saat ini. Banyak yang Tuhan titipkan buat kita. Ketika Tuhan datang nanti, ketika Tuhan kembali, kita harus bawa laba. Amin. Harus bawa laba, hidup kita ini harus hidup memuliakan Tuhan. Baru kita tidak takut. Tapi selama kita hidup dalam dosa, ketika Tuhan datang, wah ketakutan kita. Mati saya. Tuhan sudah datang, mati saya.
Tapi kalau orang yang dalam hidupnya berjaga-jaga, dia baik, dia setia, ketika Tuhan datang, dia akan membawa bangga Tuhan. Ya kan? Ini hidupku. Terima kasih buat kesetiaanmu. Kenapa? Karena selama hidupnya dia setia kepada Tuhan. Jadi saudara terkasih, jangan seperti hamba yang dipercaya 1 talenta. Dia sombong, dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, Rick Warren mengatakan, seorang penulis buku The Purpose Driven Life mengatakan, seorang pelayan yang sejati tidak mencoba memanfaatkan Tuhan untuk tujuan mereka. Ya, dikatakan bahwa seorang pelayan yang sejati tidak mencoba memanfaatkan Tuhan untuk tujuan mereka. Jadi tidak memanfaatkan Tuhan untuk tujuan mereka, tetapi mereka akan membiarkan Tuhan memanfaatkan mereka untuk tujuannya. Amin. Itulah pelayan yang sejati. Sudahkah hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk memuji mengagungkan Tuhan. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Sama seperti Kristus ketika dia datang ke dunia, tidak mencari penghormatan dari manusia. Dia ditolak, tapi dia tetap setia. Dia diludahi, dia difitnah, dia disalib. Dia dirajam, dimahkotai, bukan dengan mahkota tapi yang membanggakan, tapi dengan mahkota duri ditaruh di kepalanya. Tetapi Alkitab mencatat dia setia bahkan sampai mati di kayu salib, menanggung dosa dunia ini, Bapak Ibu. Jadi betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, amin. Waduh, saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan mau mati bagi kita. Jangan seperti hamba yang satu ini, dia tidak tahu diri, dia kurang ajar. Dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana kita juga sering mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita lupa berdoa, kita terus bekerja dan bekerja, tidak datang kepada Tuhan. Kita lupa membaca Alkitab. Kita lupa berbagi dengan sesama kita. Kita hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi Tuhan katakan pada saat ini bahwa kita hidup tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Dia yang sudah menebus hidup kita. Amin. Kepentingan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Wow. Makanya Tuhan berkata, Bapak Ibu, kepada hamba yang satu itu, apa kata Tuhan? Tuhan gak main-main loh. Ini kata Tuhan. Ya. Coba kita buka. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini akan terjadi nanti. Oleh sebab itu, mari kita hidup takut dan gemetar di hadapan Tuhan selama kita hidup. Amin. Dan dikatakan ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku akan menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku yang tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi orang-orang yang tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan percayakan, Tuhan bilang kau malas, kau jahat. Jadi orang yang malas dan jahat itu kakak beradik, ya, saudara kandung. Jadi kemalasan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi anak Tuhan itu harus rajin. Jangan bangun pagi berdoa, seharian tidak mengerjakan apa-apa. Kita harus rajin, Alkitab mencatat. Jadi anak Tuhan itu tidak ada anak Tuhan yang malas. Karena Alkitab mencatat hamba yang malas itu Tuhan samakan dengan kejahatan. Tapi hamba yang 5 itu yang dipercayakan 5, 2 mereka rajin, mereka mengerjakannya supaya Tuhan dipermuliakan. Anak Tuhan harus rajin melayani. Melayani bukan suatu beban, tapi suatu kehormatan tertinggi daripada Tuhan. Amin. Hamba yang malas itu, hamba yang jahat itu, Tuhan katakan, campakkanlah dia kemana? Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jelas firman Tuhan. Amin. Mau setia melayani Tuhan, akan dihormati oleh Bapa. Tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, dicampakkan. Tuhan enggak, kalau udah nanti Tuhan datang, enggak ada lagi waktunya belas kasihan. Oh iya ya udah, enggak ada.
Jadi selama kau hidup di dunia ini, 1 Petrus 1 ayat 17 tadi katakan, hendaklah kau hidup dengan takut dan gemetar selama kita menumpang di dunia ini. Karena kau sudah ditebus dengan darah Kristus. Amin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah dibayar lunas. Kita ini adalah hamba. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Amin. Jadi kita tidak diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan yang cemar, tidak Bapak Ibu. Tidak melakukan dosa, tidak. Tapi untuk melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari tetap setia. Karena Tuhan Yesus sudah setia bagi kita. Layani Tuhan, karena Tuhan sudah melayani kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang besar bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib tidak bisa kita balas dengan harta, dengan kebaikan kita. Bahkan dengan pelayanan sekalipun yang kita berikan tidak bisa membalas. Karena darah itu darah yang tak bercacat, tak bernoda. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah kita menjadi hamba yang baik dan yang setia, hamba yang rajin. Karena firman Tuhan mencatat bahwa orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Manusia lupa mungkin memberikan penghormatan. Tetapi ingat, Bapa akan menghormati hamba-hamba yang setia. Bapa menyiapkan tempat yang terindah. Hadiah yang luar biasa. Tuhan akan menyambut kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetaplah setia dalam kebenaran. Tetaplah berpegang teguh kepada Injil. Tetaplah cari Tuhan. Jadilah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena suatu saat Tuhan akan menyambut kita. Dia akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Mari syukuri hidupmu. Jangan sia-siakan hidup yang sementara ini Bapak Ibu. Hidup hanya satu kali. Mari persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan pada saat ini. Katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Ampuni aku Tuhan, jikalau selama ini aku tidak setia. Aku tidak bertanggung jawab, tapi firman-Mu mengajarkan aku pagi hari ini. Untuk aku menjadi hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab. Hamba yang dapat dipercaya oleh Engkau, hamba yang rajin. Terima kasih Yesus. Mari bersekutu dengan Tuhan. Roh Allah yang hidup hadir di tempat ini. Roh Allah yang hidup menolong kita. Roh Allah yang hidup menguatkan iman kita pada saat ini. Engkau yang lemah jadilah kuat dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat, Tuhan yang menolong kau sehingga kita boleh menanggung beban itu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan Yesus? Dengan apakah kami balas selain hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari saya undang Singer dan Noel maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Haleluya Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Kita datang dengan telanjang ke dunia ini. Dan kita akan kembali tidak membawa apa-apa. Hanya iman, kesetiaan dan kebaikan yang kita bawa kepada Tuhan. Apapun
pujian datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya. saat ku kembali ke surga. Saat ku kembali ke surga, Sekali katakan, ku tak membawa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal Pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Haleluya. Inilah yang ku punya. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah Amin. Dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, nikmati hadirat Tuhan. yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran. sama. Inilah yang ku punya. Haleluya. Mari persembahkan hatimu kepada Tuhan pada saat siang hari. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama. Inilah yang ku punya. Haleluya. Amin. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sama. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus, pemilik hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti Saudara Richard akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan sekaligus berdoa persembahan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang menjadi penyampaian dari hamba-Mu berikan kekuatan yang baru bagi kami dan membuat kami berani melangkah kami melayani Tuhan Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, kembalikan pengurapan yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan, dan Tuhan pakai juga lebih dahsyat lagi. Berkati keluarganya, berkati usaha dan pelayanannya, semua Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua kami juga, Tuhan semua berkat. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, tahirkan persembahan yang akan kami berikan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Bernyanyi
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, oh aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam api pun. Ku kan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Berserah, kau aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembahmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah saudara berikan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan pada Ibu Devi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Jemaat Tuhan di tempat ini ada sukacita, amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tidak bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dan terus kita bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Pengumuman seputar kegiatan pelayanan kita di GBKKA. Yang pertama, setiap hari Senin sampai hari Jumat ada mesbah doa jam 9 sampai jam 10 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk datang berdoa, mari datanglah di tempat ini. Dan hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8 malam ada doa pelayan Tuhan, doa majelis. Mari seluruh pelayan Tuhan diundang untuk hadir berdoa bersama hanya 1 jam. Dan hari Jumat dan hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 7 malam ada ibadah pemuda remaja, ibadah radikal youth. Mari jemaat Tuhan yang rindu untuk beribadah di tempat ini ataupun mengikuti ibadah live streaming, tetap pastikan kita beribadah. Dan hari Minggu seperti biasa ibadah raya pertama kita jam 10 pagi. Hari Minggu adalah ibadah perjamuan kudus. Ibadah raya kedua kita jam 5 sore. Dan jam 1 siang ada ibadah live streaming sekolah minggu. Pastikan setiap orang tua tetap setia mendampingi anak-anak beribadah di rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Dan untuk saldo kas gereja kita, kas umum ada 2.056.500, kas misi diakonia 3.385.400, dan kas pembangunan 5.934.700. Ya, dan Tuhan juga memberkati untuk setiap persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan, baik itu perpuluhan, diakonia, pembangunan, apapun yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan wakil gembala mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, keluarga gembala kita sudah tiba di Jakarta dengan selamat. Dan hari Jumat kemarin sekitar jam 11 malam ya, setengah 12 malam di Jakarta. Dan semuanya sehat dan kita tetap berdoa supaya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Amin. Dan berita sukacita, puji Tuhan telah lahir putri terkasih dari keluarga Bapak David Siagian, Ibu Christine Simatupang pada tanggal 28 Agustus pukul 2 siang di Bintara. Ya, jemaat Tuhan yang ada di Bintara, selamat untuk keluarga terkasih anak yang ketiga, seorang putri yang cantik.
Tuhan Yesus memberkati keluarga terkasih. Dan itu saja pengumuman kita. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir pada saat siang hari ini? Ya, oh ada Ibu Christine Simorangkir. Ya. Setelah 1,5 tahun. Ya, ada Bapak juga yang ada di belakang dan ada saudara daripada Megumi ya, Mama tua ya. Ya, selamat datang buat jemaat Tuhan, salam sehati. Tuhan Yesus berkati dan kami mengundang minggu depan untuk kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Kiranya kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Shalom. Kita akan akhiri ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Sekali lagi dengan firman, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan melimpah atas seluruh hidup kami. Amin. Dan pada saat siang hari ini kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai seluruh hidup kami Bapa. Bahkan hari ini Tuhan kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami orang percaya, bahwa hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus yang terpaku di atas kayu salib ya Bapa. Membuktikan bahwa cinta-Mu begitu besar bagi kehidupan kami ya Bapa. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu segala apapun pencapaian kami, segala apapun yang kami raih ya Tuhan, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sungguh tiada satu pun yang kami banggakan ya Bapa, selain hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu saat hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menggelisahkan seluruh hati kami ini ya Tuhan. Sehingga hidup yang begitu sangat singkat ini ya Tuhan, kami mau hidup kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh meneguhkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kami pulang membawa berkat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan pada saat hari ini juga Tuhan, kami menopang doa juga Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami juga Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan campur tangan dalam kehidupan Bapak Gembala, di mana pemulihan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Gembala saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan yang terus menyertai kehidupan Bapak Gembala kami ya Bapak. Dan semangat yang daripada Tuhan yang terus menuntun seluruh kehidupan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapak Ibu Gembala kami, keluarga besarnya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan hari ini juga Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini juga Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Bahkan segala persembahan yang mereka sudah berikan juga Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dan aku berdoa juga Tuhan, segala apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati. Dan segala apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat segalanya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan sebentar juga Tuhan untuk ibadah live streaming sekolah minggu jam 1. Biarlah Engkau Tuhan memberkati. Dan
Akan berdoa juga Tuhan untuk ibadah 2, ibadah umum jam 5 juga Tuhan. Semua dalam pengurapan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini juga Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami akan pulang. Kami akan boleh berjumpa bersama keluarga kami. Biarlah Tuhan memimpin menyertai seluruh hidup kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kau mengarahkan hati kami, mengangkat kedua tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mari setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom.